Shalom, perkenalkan nama saya Menanti Hati Murni Gula, Prodi Teologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan ataupun melanjutkan untuk memaparkan materi dari Teologi Sistematika 3 yang membahas tentang soteriologi. Nah, apa yang dimaksud dengan soteriologi? Di mana kata soteriologi berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama yaitu soter, artinya bahwa juru selamat. Sedangkan soteria artinya keselamatan dan logos artinya studi ataupun doktrin. Jadi dapat disimpulkan bahwa soteriologi adalah suatu cabang teologi sistematika yang mempelajari tentang karya keselamatan Allah bagi manusia melalui karya Yesus Kristus dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, kata soteriologi ini juga mempunyai beberapa arti baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, kata soteriologi ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama yasha. Yasha ini artinya termasuk kata kerja yang berarti menyelamatkan, membebaskan, bahkan menolong dan juga memberikan keselamatan. Jadi istilah yasha ini menggambarkan sebuah tindakan yang melepaskan seseorang, baik itu dalam bahaya, musuh, ataupun dalam situasi-situasi yang mengerikan. Jadi secara teologisnya menekankan tentang keselamatan, dosa, dan juga konsekuensinya. Kemudian pengertian yang kedua yaitu gaal, artinya membeli ataupun menebus. Jadi terdapat pengertian adanya sebuah harga yang harus dibayar. Ini atau kata ini lebih banyak terdapat dalam kitab Nabi ataupun kitab Mazmur. Sedangkan dalam perjanjian baru, kata soteria ini artinya suatu kelepasan ataupun dari segala bahaya atau kebinasaan secara rohani. Jadi seseorang yang tidak diselamatkan akan mengalami kebinasaan. Kemudian yang kedua dalam perjanjian baru ini mempunyai arti yaitu sozo. Sozo ini artinya menyelamatkan, memulihkan ataupun menyembuhkan sepenuhnya. Jadi kata soteriologi ini merupakan ajaran ataupun doktrin tentang keselamatan. Kemudian, mengapa manusia memerlukan keselamatan? Jadi, saya akan menjelaskan mengapa manusia itu memerlukan yang namanya keselamatan. Jadi, yang pertama, mengapa manusia memerlukan keselamatan yaitu karena manusia telah berbuat dosa. Kalau kita melihat dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23, di situ dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi di sini dosa memisahkan manusia dari Allah, dan dengan adanya dosa maka hubungan manusia dengan Allah menjadi putus dan juga adanya keterpisahan kita dengan Allah. Jadi dosa bukan hanya sekedar perbuatan salah, tetapi dosa merupakan kondisi natur manusia yang telah jatuh dan rusak sejak manusia diciptakan, mulai dari Kejadian pasal yang ketiga. Dan dosa merupakan dan dosa ini bersifat universal dan juga kekal bagi manusia sampai saat ini. Kemudian alasan yang kedua mengapa manusia memerlukan keselamatan yaitu karena upah dosa adalah kematian. Kalau kita melihat dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-23, di situ dikatakan bahwa upah dosa ialah maut. Jadi adanya kematian rohani, adanya kematian rohani, jasmani, dan juga kematian kekal atau adanya keterpisahan kita dengan Allah. Jadi kematian dalam Alkitab bukan hanya berhentinya hidup fisik, tetapi terpisahnya dari sumber hidupnya yaitu Allah kita sendiri. Jadi alasan yang ketiga mengapa kita memerlukan keselamatan yaitu karena manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri.
Kalau kita membuka Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai dengan 9, di situ dijelaskan kepada kita bahwa keselamatan itu bukan karena hasil usaha kita sebagai manusia, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena sebuah kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita dengan Dia merelakan anaknya, Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita sebagai manusia. Lalu apa dasar keselamatan kita sebagai orang percaya? Yaitu yang pertama, yaitu kasih karunia dari Allah. Di mana dasar utama keselamatan kita sebagai orang percaya yaitu kasih karunia Allah. Kasih karunia berarti anugerah yang diberikan oleh Allah kepada manusia tanpa didasarkan dengan usaha ataupun perbuatan baik kita sebagai manusia, baik itu juga atas kelayakan kita sebagai manusia. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 10, di situ dijelaskan ataupun menunjukkan bahwa keselamatan itu bukan hasil dari perbuatan baik kita, tetapi karena anugerah Allah ataupun karena kasih anugerah Allah yang diberikannya kepada kita melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, dasar keselamatan kita sebagai orang percaya yaitu pengorbanan Yesus Kristus. Ini bisa kita lihat dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24, di mana dasar keselamatan kita juga terletak pada karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, melalui kematiannya di atas kayu salib, maka itu merupakan tindakan Allah untuk menebus dosa-dosa kita sebagai manusia. Kemudian dasar yang ketiga yaitu keadilan dan kasih Allah, di mana keselamatan juga menunjukkan keseimbangan antara keadilan dan juga kasih Allah, di mana Allah adalah Allah yang adil sehingga dosa tidak dapat diabaikan. Namun Allah juga penuh dengan kasih sehingga Ia menyediakan jalan keselamatan bagi kita sebagai umat manusia, yaitu dengan merelakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita sebagai manusia. Jadi disimpulkan bahwa dasar keselamatan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus yaitu kasih karunia Allah yang dinyatakan melalui karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan keselamatan itu bukanlah sebuah usaha ataupun kelayakan kita sebagai manusia, baik itu perbuatan baik kita, melainkan diberikan Allah kepada kita secara cuma-cuma melalui iman kepada Yesus Kristus. Lalu bagaimana keselamatan itu dapat dikerjakan? Di mana keselamatan dalam iman Kristen dapat dipahami sebagai karya Allah yang utuh dari rencana kekekalannya sampai dengan penyempurnaan akhir. Jadi bagaimana keselamatan itu dapat dikerjakan? Di sini saya paparkan pertama yaitu dengan pemilihan ataupun predestinasi, di mana Allah yang memilih umatnya dalam rencana kekekalannya sebelum dunia dijadikan. Dan dasar Alkitabnya bisa kita lihat dalam Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-4. Di situ intinya bahwa keselamatan berasal dari inisiatif Allah sendiri, bukanlah usaha dari manusia, bukanlah karena perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia. Kemudian bagaimana keselamatan yang bisa kerjakan? Yang kedua yaitu dengan penebusan, di mana artinya bahwa Kristus telah menebus kita umat manusia melalui darahnya yang telah tercurah di atas kayu salib dengan membayar harga dosa dan membebaskan kita sebagai manusia dari hukuman serta dari kuasa dosa. Ini bisa kita lihat dalam Efesus yang pasal yang ke-1 ayat yang ke-7. Intinya bahwa keselamatan menjadi mungkin karena karya Yesus Kristus, khususnya kematian dan juga kebangkitannya. Kemudian yang ketiga, bagaimana keselamatan bisa dikerjakan, yaitu dengan panggilan dan pertobatan.
Karena Allah memanggil manusia melalui pemberitaan Injil, lalu manusia dipanggil untuk merespon dengan iman dan juga melalui pertobatan. Ini dasar Alkitabnya bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-2 ayat yang ke-38. Intinya bahwa Allah yang memanggil, namun manusia perlu juga merespon ataupun sungguh-sungguh dalam panggilan ataupun dipanggil untuk bertobat dan juga untuk percaya kepada Kristus. Dan yang keempat, bagaimana keselamatan bisa dikerjakan, yaitu melalui pembenaran ataupun justification, di mana pembenaran adalah tindakan Allah untuk menyatakan orang yang berdosa benar di hadapannya karena iman kita kepada Kristus. Ini bisa kita lihat dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-1. Di situ intinya bahwa manusia tidak dapat dibenarkan karena perbuatan yang baik, tetapi karena iman kepada Yesus Kristus. Ini sama dengan sola fide. Lalu bagaimana keselamatan bisa dikerjakan? Yang kelima yaitu kelahiran baru ataupun regeneration, di mana kelahiran baru adalah sebuah karya Roh Kudus yang memberikan hidup rohani bagi manusia ataupun kepada orang-orang yang telah mati di dalam dosa. Kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga itu, bagaimana percakapan Nikodemus dengan Yesus, di mana Nikodemus mempertanyakan bagaimanakah orang yang lahir baru itu, apakah dia perlu masuk lagi ke dalam kandungan ibunya. Tetapi di sini intinya bahwa kelahiran baru itu adalah orang yang menanggalkan kehidupan lamanya dan mau terus diperbaharui dengan Roh Kudus Tuhan. Jadi intinya bahwa tanpa adanya kelahiran baru, maka manusia tidak dapat melihat dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Di mana orang percaya makin dibentuk menjadi serupa dengan Kristus dalam pikiran, perkataan maupun tindakannya. Dasar Alkitabnya yaitu 1 Tesalonika pasal yang ke-4 ayat yang ke-3. Jadi intinya bahwa orang yang diselamatkan dipanggil untuk terus bertumbuh dan hidup di dalam kekudusan. Dan yang terakhir ataupun yang ketujuh, bagaimana keselamatan bisa dikerjakan, yaitu dengan pemulihan ataupun glorification, di mana pemulihan ini adalah tahap akhir dari keselamatan. Ini ketika orang percaya disempurnakan sepenuhnya dan dibebaskan dari segala akibat dosa. Ini bisa kita lihat dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-30. Intinya bahwa keselamatan mencapai kepenuhannya pada akhir zaman, dan ketika orang percaya dimuliakan bersama dengan Kristus. Jadi disimpulkan bahwa keselamatan Allah merupakan karya Allah dari awal sampai dengan akhir, dan Allah memilih Kristus yang menebus dan Roh Kudus yang melahirbarukan serta menguduskan, dan pada akhirnya Allah memuliakan umatnya. Namun demikian, manusia dipanggil untuk merespon atas karya Allah tersebut melalui iman dan juga pertobatan kita kepada Tuhan. Dengan demikian, bahwa keselamatan itu bukanlah hasil dari usaha kita sebagai manusia, melainkan anugerah Allah yang kita terima secara cuma-cuma, yang telah Allah anugerahkan kepada kita dan telah dinyatakan untuk hidup dan telah dinyatakan kepada kita supaya kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Lalu siapakah yang diselamatkan? Yaitu mereka yang percaya kepada Kristus, dan Allah menegaskan bahwa yang diselamatkan adalah hanya orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang kedua, di situ dijelaskan kepada kita bahwa semua orang yang menerima Kristus diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah. Kemudian yang kedua, dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-31, di situ ditunjukkan kepada kita bahwa
melalui iman kita kepada Yesus Kristus adalah jalan kita untuk memperoleh keselamatan. Jadi kesimpulannya yaitu siapakah yang dapat diselamatkan ini? Yaitu menurut Alkitab, yang dapat diselamatkan adalah hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Dan juga dalam perspektif teologi Calvinis, di situ menekankan bahwa mereka adalah orang-orang yang dipilih Allah. Jadi mereka atau hanya orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah itulah yang layak untuk mendapatkan keselamatan itu. Kemudian, dapatkah keselamatan itu hilang? Jadi, keselamatan itu tidak dapat hilang dan juga keselamatan itu dapat ditinggalkan. Nah, keselamatan itu dapat hilang di mana pandangan ini mengajarkan bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh telah diselamatkan akan tetap dipelihara oleh Allah sampai dengan akhir. Jadi, keselamatan ini tidak bergantung pada kekuatan manusia, tetapi pada kesetiaan dan kuasa Allah sendiri. Ini dasar Alkitabnya bisa kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-28, di mana ayat ini dipahami sebagai jaminan bahwa keselamatan orang percaya akan aman di dalam tangan Allah. Namun, keselamatan itu juga dapat ditinggalkan, di mana pandangan ini mengajarkan bahwa seseorang yang telah menerima keselamatan tetap harus bertekun di dalam iman. Karena jika ia dengan sadar, terus-menerus dan sengaja meninggalkan Kristus, maka ia berada dalam bahaya kehilangan bagian keselamatan. Ini dasar Alkitabnya bisa kita lihat dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6, dan juga dalam 2 Petrus pasal yang ke-2 ayat 20 sampai dengan 21, di mana ayat-ayat ini dipahami sebagai peringatan nyata bahwa kemurtadan bukan hal yang sepele. Oleh karena itu keselamatan tidak boleh dipahami secara sembrono ataupun secara biasa saja, tetapi seolah-olah seseorang dapat hidup sembarangan tanpa akibat dari rohani. Jadi disimpulkan bahwa perbedaan kedua pandangan ini terutama terletak pada cara kita memahami hubungan antara jaminan keselamatan dan juga peringatan terhadap kemurtadan. Jadi pandangan tentang tidak dapat hilang ini lebih menekankan bahwa orang-orang yang benar-benar diselamatkan pasti akan bertahan, sehingga jika seseorang akhirnya murtad, hal itu menunjukkan bahwa sejak ia masih atau belum sungguh-sungguh mengalami keselamatan yang sejati itu. Sebaliknya, pandangan tentang keselamatan dapat ditinggalkan lebih menekankan bahwa peringatan-peringatan Alkitab ditunjukkan kepada orang percaya secara nyata, sehingga kemungkinan jatuh dari iman harus dipandang dengan serius. Jadi disimpulkan bahwa apakah keselamatan itu dapat hilang dan juga tidak bisa hilang. Jadi pandangan keselamatan dapat hilang lebih menegaskan bahwa keselamatan sejati tidak dapat hilang karena ada sebuah jaminan oleh kuasa Allah. Sebaliknya, pandangan keselamatan dapat ditinggalkan lebih menegaskan bahwa orang percaya harus tetap bertekun sebab ada kemungkinan akan jatuh di dalam kemurtadan. Lalu apa tujuan akhir dari keselamatan ini? Yaitu yang pertama, untuk mengantarkan orang percaya kepada persekutuan kekal kepada Allah. Ini bisa kita lihat dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-3 sampai dengan 4. Di situ digambarkan bahwa Allah tidak akan diam bersama umatnya, dan tidak ada lagi maut, duka cita, dan tidak ada lagi penderitaan. Ini menunjukkan bahwa puncak keselamatan adalah persekutuan sempurna antara Allah dan juga umatnya. Jadi disimpulkan bahwa keselamatan mencapai puncaknya ketika
orang percaya hidup dalam persekutuan kekal dengan Allah tanpa dosa, maut, dan juga penderitaan. Dan yang kedua, tujuan akhir dari keselamatan itu yaitu untuk membawa orang percaya kepada kemuliaan akhir. Jadi keselamatan itu mencapai kesempurnaan dalam glorifikasi, yaitu saat orang percaya dimuliakan bersama dengan Kristus. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-30, di situ dinyatakan bahwa mereka yang dibenarkan, Allah juga yang dimuliakannya. Dalam tahap ini orang percaya akan dibebaskan sepenuhnya dari dosa, dari kelemahan, penderitaan, dan juga dari kematian. Dan yang ketiga, tujuan akhir dari keselamatan itu yaitu untuk kemuliaan Allah. Jadi tujuan tertinggi dari keselamatan yaitu untuk kemuliaan Allah. Dalam Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-12, di situ menyatakan bahwa orang percaya ditentukan supaya menjadi puji-pujian ataupun untuk menjadi kemuliaan bagi Allah. Dan dengan demikian, keselamatan bukan hanya terutama berpusat pada manusia, tetapi pada karya, anugerah, dan juga dengan kemuliaan Allah. Jadi itu saja materi dari soteriologi ini dalam teologi sistematika yang ketiga. Jadi saya telah memaparkan beberapa ataupun menguraikan apa saja materi yang telah kami pelajari di mata kuliah teologi sistematika, khususnya di soteriologi, mulai dari pengertian dan mengenai apakah keselamatan itu bisa hilang, dasar-dasarnya, dan juga yang terakhir yaitu tentang tujuan akhir dari keselamatan. Demikian saja materi yang bisa saya paparkan, dan segala kelemahan, kekurangan saya mohon untuk dimaklumi. Kata saya ucapkan terima kasih. Shalom.